Hai sobat, selamat datang di video pembelajaran Alexis. Nah, sesuai thumbnailnya, jadi hari ini aku mau buat video pembelajaran ekonomi tentang pendapatan per kapita. Yuk simak videonya lebih lanjut. Nah, di antara kalian semua, ada yang tahu nggak sih apa itu pendapatan per kapita? Dan aku yakin ya, kalian semua itu udah sering dengar soal pendapatan per kapita. Jadi di video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, manfaat, dan cara menghitung pendapatan per kapita. Oh iya, aku mau ngingetin ke kalian ya, bagi kalian yang belum nonton video pembelajaran aku tentang pendapatan nasional, kalian bisa cek di description box aku, karena pendapatan per kapita ini masih berhubungan dengan pendapatan nasional ya guys. Jadi pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi, total pendapatan masyarakat suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya, nah itu jadi pendapatan per kapita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Manfaat yang pertama yaitu sebagai standar untuk mengukur tingkat perekonomian. Jadi, dengan pendapatan per kapita, kita jadi mengetahui tingkat perekonomian Indonesia itu seperti apa dan negara kita itu termasuk negara maju atau berkembang. Manfaat yang kedua yaitu sebagai standar untuk membandingkan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Jadi kalau kita mau ngebandingin kira-kira negara Indo dengan negara Singapura misalnya, pendapatan per kapitanya tinggi mana sih? Nah, kita bisa lihat sejahtera mana, negara Indonesia atau negara Singapura. Nah, manfaat pendapatan per kapita yang ketiga yaitu standar untuk mengukur kemakmuran suatu negara. Sekarang kita bakalan bahas gimana sih cara ngitung pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita atau IPC diukur dengan cara membagi GNP dengan jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, GNP itu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto ya guys. Ketika satu negara GNP-nya kecil, tapi penduduknya juga sedikit, itu masih imbang daripada GNP-nya kecil tapi penduduknya banyak. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia itu GNP-nya cukup tinggi ya guys, tapi jumlah penduduknya juga banyak. Jadi, IPC-nya termasuk yang sedikit. Next, kita bakal ngebahas tentang hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan ya guys, karena pendapatan per kapita itu seperti yang aku bilang tadi, ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan nasional. Jadi makin banyak beban penduduknya, makin sedikit nanti pendapatan per kapitanya. Sekarang kita bakalan bahas tentang beberapa klasifikasi pendapatan per kapita menurut data per tahun 2016. Jadi ini adalah pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. First, ini ada negara yang dikategorikan pendapatannya rendah atau low income. Ini adalah negara yang punya pendapatan per kapitanya kurang dari 1025 US dollar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income. Itu adalah negara yang punya pendapatan per kapitanya kurang dari 4035 US dollar. Sedangkan yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income. Ini adalah negara yang punya PKK-nya
12.475 atau di bawahnya. Dan yang terakhir itu negara berpendapatan tinggi atau high income. Ini adalah negara yang punya pendapatan per kapitanya lebih dari 12.476 US dollar. Nah, kira-kira Indonesia masuk ke klasifikasi yang mana ya? Jadi di sini aku punya data pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN pada tahun 2016. Kita bisa lihat Indonesia itu punya PDB-nya 3.600 US dollar pada tahun 2016. Jadi Indonesia itu masuk ke kategori yang kedua, yaitu negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income. Sedangkan yang tertinggi adalah negara Singapura dengan 53.000 US dollar. Jadi itu dia yang bisa aku jelasin untuk pembelajaran ekonomi mengenai pendapatan per kapita hari ini. Semoga kalian jadi punya gambaran tentang apa sih pendapatan per kapita itu. Dan semoga video-video pembelajaran aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran aku selanjutnya. Terima kasih.